Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rahman dengan NIM 4242301024. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 2 kelas TREA pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dengan judul yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila berperan sebagai landasan utama pemersatu bangsa Indonesia di tengah kondisi masyarakat yang majemuk. Oke, next. Oke, perkenalkan nama saya Ridwan Miski dengan NIM 4242301018. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang dan fokus permasalahan. Nah, yang pertama latar belakang. Di Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman yang sangat luas, terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan bahasa. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, namun juga dapat menjadi tantangan apabila tidak dikelola dengan baik, karena berpotensi menimbulkan perpecahan. Nah, di era modern ini, peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa menghadapi berbagai tantangan seperti pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan perbedaan pandangan yang dapat melemahkan rasa persatuan. Jadi, oleh karena itu, kajian mengenai peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa menjadi penting untuk terus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan untuk selanjutnya yaitu kedua fokus permasalahan. Nah, yang pertama itu adalah sejarah perumusan Pancasila sebagai fondasi pemersatu, dan yang kedua adalah nilai-nilai dalam Pancasila yang memperkuat persatuan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Dan yang keempat yaitu tantangan dan strategi penguatan Pancasila di era modern. Next. Oke, baik. Nama saya Abdul Selamat Telumbanua dengan NIM 4242301013. Di sini saya akan membacakan tentang metode penelitian. Yang pertama, pendekatan. Yang pertama itu jenis atau studi kepustakaan atau library research. Kedua, metode kualitatif atau analisa makna, nilai, dan konsep. Kemudian ada proses pengumpulan data. Yang pertama, sumber data. Jurnal ilmiah, buku teks, dan artikel akademis terpercaya. Yang kedua, teknik analisis isi atau konten analisis terhadap dokumen-dokumen terkait Pancasila dan persatuan bangsa. Next. Baik, perkenalkan nama saya Randy Andro Rizaldi, NIM 424-01-017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Jadi, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, Pancasila ini menjadi sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua itu menjaga kesatuan, nilai, dan norma bangsa, yaitu mengikat seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakangnya. Kemudian yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu menjadi pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam hidup kita sehari-hari. Next, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Adita Aris Pratama dengan NIM 4242301023. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai perekat persatuan. Nah, jadi dalam Pancasila itu memiliki peran-perannya masing-masing. Yang pertama itu ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus menanamkan sikap toleransi dan saling tolong-menolong ataupun menghormati antar umat beragama. Nah, kemudian yang kedua itu ada sila kedua, itu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita harus bisa menghargai martabat manusia tanpa membeda-bedakan baik itu dari agama, suku, ras maupun bangsa dan yang lainnya. Kemudian yaitu ada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Lanjut ada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kita menyelesaikan masalah itu melalui musyawarah dan mufakat. Kemudian yang terakhir itu ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
di mana kita mewujudkan keadilan dan pemersatuan kesejahteraan. Jadi nilai-nilai Pancasila itu saling melengkapi dan berperan penting dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila ini tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman hidup bersama dan dalam masyarakat yang beragam. Oke, next. Perkenalkan nama saya Akbar Subani dengan NIM 4242301022. Nah, di sini saya akan membahas Bhinneka Tunggal Ika dan implementasinya. Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetap satu, yang mencerminkan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Nilai ini menjadi dasar penting untuk menghargai dan menjaga persatuan agar kehidupan berbangsa tetap harmonis. Nah, penerapan Bhinneka Tunggal Ika ini terlihat dalam pendidikan melalui toleransi, dalam kehidupan sosial melalui gotong royong, dan dalam bidang politik dan hukum melalui musyawarah dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Next. Oke, perkenalkan nama saya Aditya Mardiansyah dengan NIM 4242301021. Pada bagian ini saya akan membahas tentang tantangan kontemporer dalam penguatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Poin pertama yaitu pengaruh globalisasi yang membawa nilai asing tidak sesuai jati diri bangsa. Jika tidak disaring dengan baik, hal ini dapat menggeser nilai Pancasila, seperti gotong royong dan rasa kebersamaan. Yang kedua, meningkatnya radikalisme dan polarisasi sosial. Ini juga menjadi tantangan serius. Perbedaan pandangan ideologi, politik, maupun agama dapat memicu konflik dan melemahkan persatuan nasional. Poin ketiga, ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kesenjangan kesejahteraan yang masih terjadi bertentangan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Yang keempat, penyebaran disinformasi dan hoaks di media digital. Informasi yang tidak benar ini dapat memicu kesalahpahaman dan konflik sosial di masyarakat. Dan yang terakhir, munculnya individualisme dan melemahnya rasa solidaritas pada masyarakat yang cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Oke, next. Baik, perkenalkan nama saya Lois Manalu dengan NIM 4242301016. Di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi penguatan Pancasila. Yang pertama ada penguatan pendidikan Pancasila yang kontekstual dan menarik. Yang kedua, sosialisasi nilai Pancasila melalui media kreatif dan digital. Yang ketiga, keteladanan pemimpin dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Keempat, penerapan kebijakan pemerintah yang adil dan merata. Dan yang terakhir, peningkatan dialog antar budaya dan antar agama untuk memperkuat persatuan. Next. Oke, kesimpulan dari presentasi kami ini, yang pertama, Pancasila dirumuskan melalui proses musyawarah dan pendirinya bangsa untuk menyatukan keberagaman Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila saling melengkapi dan beberapa sebagai perekat persatuan bangsa. Dan ketiga, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan bangunan hidup masyarakat Indonesia. Dan keempat, prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi perwujudan nyata persatuan dalam keberagaman. Dan kelima, pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten menjadi kunci menjaga keutuhan NKRI. Next. Oke, yang terakhir adalah saran untuk pemerintah perlu melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan membuat kebijakan yang adil merata bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, itu untuk lembaga pendidikan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan secara teori, dan ini harus diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di kampus atau di sekolah.
Yang terakhir adalah untuk peneliti selanjutnya perlu mengkaji tantangan Pancasila di era digital dan fokus pada hoax, media sosial, dan polarisasi masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasiin. Kami dari kelompok 2 klaster EA pagi. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.